Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emilia Fadila NIM 0044. Di sini saya akan melanjutkan mereview materi metode penelitian pokok bahasan yang keempat, yaitu komponen bab 1. Yang pertama, kriteria pemilihan judul penelitian. Yang pertama, topik yang diteliti mengandung masalah yang tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Yang kedua, belum banyak diteliti orang lain. Yang ketiga, diungkapkan dalam kalimat yang simpel tetapi mampu menunjukkan dengan jelas independen variabel dan dependen variabelnya. Yang keempat, judul harus dapat menunjukkan problematik yang terkandung di dalam tema yang akan diteliti. Dan yang terakhir, sebaiknya judul dibuat dengan kalimat ganda. Kalimat pertama bersifat umum yang kemudian diikuti dengan ungkapan yang menunjukkan fokus persoalan yang dikaji. Judul harus singkat, memikat, informatif, menjanjikan tema-tema aktual dalam bidangnya, dan disampaikan dalam bahasa yang jernih. Penulisan judul penelitian sebaiknya menggunakan pernyataan singkat maksimal 20 kata dan jelas, artinya mencerminkan variabel dan materi yang diteliti dengan lokasi dan waktu penelitian. Sebaiknya tidak diawali dengan kata kerja. Penulisan contoh judul penelitian deskriptif. Survei respon masyarakat terhadap rencana pemerintah menetapkan wajib belajar 12 tahun. Identifikasi peranan orang tua dalam memotivasi anak untuk berprestasi. Contoh komparatif 1. Perbedaan prestasi belajar antara siswa SMP dari sekolah negeri dan swasta di Jakarta. Yang kedua, hubungan antara motivasi kerja guru antar sekolah di Pulau Jawa dan di luar Jawa. Yang ketiga, perbedaan kemampuan bersosialisasi anak antara yang diasuh dengan pola asuh otoriter, permis, dan demokratif. Contoh asosiatif yaitu pengaruh pengetahuan gizi anak dengan pola pemilihan makanan jajanan anak SMP di Sukabumi. Yang kedua, hubungan motivasi untuk sukses dengan prestasi belajar siswa SMA di Pulau Seribu. Itulah contoh-contoh judul penelitian deskriptif. Baik, kita lanjut selanjutnya. Pengertian masalah, kriteria masalah yang baik, sumber ide masalah, dan menentukan masalah. Masalah adalah kesenjangan antara harapan akan sesuatu yang seharusnya ada dengan kenyataan yang ada. Kriteria masalah yang baik. 1. Baru untuk menghindari adanya duplikasi. Yang kedua, nilai manfaatnya bagi bidang kajian pendidikan. Ketiga, menarik dan menantang secara intelektual. Yang keempat, latihan serta kualifikasi personal. Yang kelima, tersedianya data dan metode. Yang keenam, alat khusus dan kondisi kerja. Yang ketujuh, tersedianya sponsor dan kerjasama administratif. Yang kedelapan, biaya dan hasil. Yang kesembilan, bahaya. Yang terakhir ada waktu. Sumber ide masalah. Observasi terhadap praktek pendidikan. Observasi terhadap praktek pendidikan merupakan sumber yang kaya akan masalah penelitian. Yang kedua, dedukasi dari teori. Teori merupakan konsep yang masih berisi tentang prinsip-prinsip umum yang penerapannya belum diketahui selama belum diuji secara empiris. Yang ketiga, kepustakaan tentang hasil penelitian. Jurnal-jurnal penelitian merupakan laporan hasil penelitian yang dapat dijadikan sumber masalah. Yang keempat, masalah sosial. Masalah sosial yang sedang terjadi dapat memberikan masukan yang berarti bagi peneliti lain untuk dijadikan masalah penelitian. Yang kelima, situasi praktis. Situasi praktis terutama dalam kaitannya dalam pembuatan keputusan tertentu seringkali mendesak diadakannya penelitian evaluatif. Yang keenam, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dapat memunculkan masalah yang memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Yang ketujuh, pertemuan ilmiah. Masalah dapat diperoleh melalui pertemuan-pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, lokakarya, konferensi, dan sebagainya. Yang delapan, pernyataan pemegang kekuasaan. Orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau otoritas cenderung menjadi figur yang dianut oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Yang terakhir, menentukan masalah. Masalah penelitian dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, pernyataan tujuan, atau hipotesis dengan singkat dan bermakna.
Selanjutnya, dasar-dasar menyusun latar belakang penelitian dari aspek filosofis, yuridis, historis, dan empiris. Filosofis sebagai titik tolak studi maupun praktek pendidikan, khususnya praktek pendidikan umum dalam konteks pendidikan nasional. Yuridis, bagian yang mengungkapkan sebuah metode yang dapat menyelesaikan permasalahan yang kita sebut dengan GAP atau ketidaksesuaian antara normatif dan empiris. Yang ketiga, historis, dengan cara mengkaji latar belakang apa yang dipelajari dengan perkembangan pengetahuan tentang isu yang dihadapi. Dan yang terakhir, empiris adalah kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan dan menjadi sebuah pertanyaan karena berbeda dengan kondisi ideal. Selanjutnya, langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian pendidikan. Identifikasi masalah perlu memperhatikan apakah masalah atau fokus yang dipilih cukup. 1. Esensial. Pentingnya nilai penelitian menduduki urutan paling utama di antara masalah-masalah yang ada. Yang kedua, urgen. Masalah tersebut dianggap mendesak untuk dipecahkan. Yang ketiga, bermanfaat. Memiliki kegunaan atau kebermanfaatan jika masalah penelitian dipecahkan. Secara umum, identifikasi masalah terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, menemukan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi sumber permasalahan. Yang ketiga, menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Selanjutnya, batasan masalah penelitian pendidikan. Batasan masalah merupakan pembatasan ruang lingkup masalah sebagai akibat keterbatasan yang dimiliki peneliti, di mana dapat saja masalah-masalah yang telah diidentifikasi tidak dapat diteliti semua, sehingga perlu ditetapkan batasan dalam suatu penelitian agar penelitian memiliki fokus atau tidak melebar pada suatu kondisi tertentu. Asumsi-asumsi dan pembatasan penelitian, terutama sebelum merumuskan masalah penelitian, merupakan hal yang perlu dikemukakan peneliti untuk menghindari salah pengertian para pembaca dan pengguna hasil penelitian. Contoh batasan masalah penelitian eksperimen. Karena luasnya pembahasan yang ada dan untuk mengoptimalkan peneliti dalam mencapai tujuan, maka penelitian dibatasi pada pengaruh model pembelajaran discovery learning dengan media pembelajaran berbasis teknik informatika terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis pada siswa kelas 8 SMP sekota Yogyakarta. Selanjutnya, rumusan masalah penelitian dari berbagai jenis penelitian, masalah deskriptif, asosiatif, dan komparatif. Rumusan masalah deskriptif. Suatu rumusan masalah berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Contoh rumusan masalah deskriptif. Yang pertama, bagaimana peningkatan hasil ujian akhir nasional siswa sekolah dasar di Indonesia? Dan yang kedua, bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap rencana pemerintah menetapkan wajib belajar 12 tahun? Yang kedua, rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah penelitian membandingkan komparasi keberadaan satu variabel atau pada 2 atau lebih sampel yang berbeda. Perbedaan tersebut bisa dinilai dari metode, perlakuan lain, atau pada waktu yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif sebagai berikut. Yang pertama, adakah perbedaan prestasi belajar antara siswa SMP dari sekolah negeri dan swasta? Sebagai variabel penelitian adalah prestasi belajar berdasarkan perbandingan kedua sampel, yaitu status sekolah yang berbeda, negeri dan swasta. Yang kedua, adakah perbedaan motivasi kerja guru antara sekolah di Pulau Jawa dan di luar Jawa? Sebagai variabel penelitian adalah motivasi kerja guru berdasarkan perbandingan di 2 wilayah yang berbeda, yaitu Pulau Jawa dan di luar Jawa. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Ada 3 bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, merupakan hubungan antara 2 variabel atau lebih yang munculnya bersamaan atau diartikan sejajar. Contohnya, adakah hubungan antara ukuran tinggi badan dengan keinginan untuk sehat?
Yang kedua, hubungan kausal. Hubungan yang bersifat sebab akibat. Contohnya, adakah hubungan pengetahuan gizi anak dengan pola pemilihan makanan jajan anak? Yang ketiga, hubungan interaktif atau timbal balik. Adalah hubungan saling mempengaruhi. Pada pola penelitian ini tidak diketahui nama variabel independen maupun variabel dependen. Contohnya, adakah hubungan antara harga promosi dengan penjualan produk? X1 adalah variabel harga dan X2 adalah variabel promosi, sedangkan Y adalah variabel penjualan. Selanjutnya, tujuan penelitian dari berbagai jenis penelitian. Tujuan penelitian eksperimen adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibanding kelompok yang lain dengan menggunakan perlakuan yang berbeda. Penelitian pengembangan bertujuan menghasilkan produk-produk untuk pembelajaran yang diawali dengan analisis kebutuhan, pengembangan produk, evaluasi produk, revisi, dan penyebaran produk. Yang ketiga, penelitian korelasi bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor memiliki kaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Yang keempat, penelitian kuantitatif. Tujuannya adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Yang kelima, penelitian kualitatif. Tujuannya tak hanya menyamakan hasil dengan teori, melainkan menunjukkan keganjalan atau ketidakberesan dari subjek dan objek penelitian sesuai arahan teori. Penelitian tindakan kelas. Tujuannya untuk memperbaiki kinerja sebagai guru atau calon guru. Penelitian kepustakaan. Sebelum melakukan penelitian, menemukan masalah untuk diteliti, mencari informasi yang relevan, mengkaji beberapa teori dasar, mencari landasan teori yang merupakan pedoman bagi pendekatan pemecahan masalah. Yang kelima, memperdalam pengetahuan peneliti. Yang keenam, menelaah hasil penelitian sebelumnya diarahkan pada sebagian atau seluruh dari unsur-unsur penelitian. Tujuan selama penelitian berlangsung, memperoleh informasi yang lebih khusus tentang masalah yang sedang diteliti. Yang kedua, memanfaatkan informasi yang ada kaitannya dengan teori-teori yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dan yang terakhir, mengumpulkan dan memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan materi dan metodologi penelitian tersebut. Yang terakhir ada penelitian campuran atau mixed method, yaitu tujuannya untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mencampur metode kuantitatif dan kualitatif dalam suatu penelitian atau serangkaian penelitian untuk memahami permasalahan penelitian. Yang kedelapan, kegunaan manfaat penelitian pendidikan. Menurut Ali, ada 4 manfaat hasil penelitian pendidikan. Yang pertama, sebagai peta yang menggambarkan keadaan pendidikan dan melukiskan kemampuan sumber daya, kemungkinan pengembangan serta hambatan yang dihadapi atau mungkin ditemukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, ada sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab kegagalan serta masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan sehingga dapat dicari upaya penanggulangannya. Dan yang ketiga, sebagai sarana untuk menyusun kebijakan dalam menyusun strategi pengembangan pendidikan. Dan yang terakhir, sebagai masukan yang memberikan gambaran tentang kemampuan dalam penyediaan peralatan, pembekalan, serta tenaga kerja yang baik. Manfaat penelitian pendidikan di lapangan menurut Borg and Gall tercermin dalam bentuk 2 kontribusi. Yang pertama, kontribusi terhadap ilmu pendidikan itu sendiri. Yang kedua, kontribusi dalam bentuk dampak dari ilmu pendidikan tersebut dalam praktik pendidikan. Yang kesembilan, spesifikasi produk pada penelitian R&D. Contoh skripsinya pengembangan media pembelajaran fisika berbasis Android menggunakan Adobe Air4 Android pada pokok bahasan usaha dan energi untuk siswa SMA dan MA. Spesifikasi produk yang diharapkan. Produk yang diharapkan dalam penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut. 1. Media yang dikembangkan merupakan media pembelajaran berbasis Android yang dapat diakses oleh siapapun agar materi usaha dan energi sehingga mudah dipelajari.
Yang kedua, di dalam media pembelajaran berbasis Android ini memuat isi materi, contoh soal, dan latihan yang sudah dioperasikan. Dan yang ketiga, media pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media berbentuk aplikasi yang penggunaannya menggunakan Android dengan spesifikasi menggunakan sistem operasi Android minimal versi 4.0 atau es krim sandwich, dan di atasnya yang kedua menggunakan RAM minimal 512 MB. Yang keempat, isi media pembelajaran fisika disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa serta merujuk pada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kelima, media pembelajaran fisika ini membahas tentang materi, usaha, dan energi. Yang keenam, tingkat penggunaan media adalah sekolah menengah atas. Yang ke-10, asumsi dan keterbatasan pada penelitian R&D. Contoh skripsinya, pengembangan video pembelajaran dengan aplikasi Python pada tema Kayanya Negeriku kelas 4 SD. Asumsi pengembangan pada pengembangan media video pembelajaran dengan aplikasi Python pada muatan IPA tema Kayanya Negeriku subtema pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia kelas 4 sekolah dasar didasarkan atas beberapa asumsi berikut. Yang pertama, siswa kelas 4 pada umumnya sudah mampu membaca dengan baik sehingga dapat mempelajari media video pembelajaran dengan baik. Yang kedua, media video pembelajaran dengan aplikasi Python pada tema Kayanya Negeriku subtema pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia kelas 4 sekolah dasar dapat membantu guru dalam menyampaikan materi secara lebih jelas dan variasi kepada siswa. Dan yang ketiga, dengan tampilan menarik dan pemaparan materi yang disertai gambar-gambar animasi dapat menarik perhatian siswa untuk belajar. Keterbatasan pengembangan yang mempengaruhi pengembangan media video pembelajaran dengan aplikasi Python pada tema Kayanya Negeriku subtema pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia kelas 4 sekolah dasar sebagai berikut. Keterbatasan waktu, tenaga, sumber daya, dan biaya menyebabkan tahap implementation dan evaluation pada model ID yang digunakan tidak terlaksana. Yang kedua, pengembangan media video pembelajaran dengan aplikasi Python pada tema Kayanya Negeriku subtema pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia kelas 4 sekolah dasar sehingga cakupan materi disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan analisis buku guru, buku siswa, dan KD yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, definisi operasional penelitian R&D. Definisi operasional adalah bagaimana peneliti akan menjelaskan tentang suatu variabel yang akan diteliti. Contohnya sini tesis berjudul Pengembangan Penuntun Praktikum IPA Terpadu Terintegrasi Pendekatan Inquiry Terbimbing untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah: yang pertama, pengembangan merupakan proses cara pembuatan yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan dalam rangka mencapai mutu kualitas pendidikan. Yang kedua, penuntun praktikum merupakan pedoman dalam melaksanakan praktikum dan juga sebagai alat evaluasi dalam kegiatan belajar, mengajar, serta dapat membantu guru dengan mengaktifkan siswa dalam melakukan suatu kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, model pembelajaran inquiry terbimbing merupakan salah satu model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas secara maksimal untuk mencari dan menemukan sendiri inti dari materi pelajaran melalui tahap-tahap metode ilmiah. Yang keempat, hasil belajar kognitif merupakan kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang meliputi kemampuan mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Dan yang terakhir, keterampilan merupakan kemampuan bertindak setelah seorang terima pengalaman belajar tertentu. Dalam penelitian ini, penelitian keterampilan dilakukan dengan pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktik berlangsung. Demikianlah rangkuman materi pokok bahasan yang keempat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.